Benarkah jika tas-tas dari brand kenamaan Prancis Hermès nilainya bisa menyaingi emas? Bahkan bisa menjadi pilihan investasi yang lebih menguntungkan? Di video kali ini, aku akan buka-bukaan tentang pengalaman aku bekerja di luxury retail. Bukan kerja di brand atau distributor resmi ya, tolong dicatat ya. Tapi pengalaman ini cukup bisa memberikan aku gambaran bahwa, wah, ternyata orang Indonesia itu kayak kaya ya. Karena setiap harinya ada aja orang yang bisa mengeluarkan ratusan juta rupiah dalam sekali transaksi. Tapi sebelum kita buka-bukaan, please like video aku kali ini dan juga subscribe ke channel aku Fendi Fashion Flash untuk informasi, fakta, dan bumbu-bumbu gosip seputar dunia fashion. Dan mari kita mulai pembahasan di video kali ini. So, aku akan kasih list beberapa daftar dari tas-tas Hermès yang paling populer semasa aku bekerja di luxury retail. Dan daftar ini bukan merupakan sebuah urutan, kecuali nanti di top 3-nya. Oke, yang pertama bakalan aku bahas adalah Hermès Garden Party. Ada beberapa faktor kenapa tas yang satu ini bisa begitu populer. Tidak seperti Birkin, Kelly, ataupun Constance. Tas yang pertama kali dirilis pada tahun 1964 ini sebetulnya bisa cukup mudah didapatkan tanpa harus masuk ke dalam daftar tunggu biasanya ya. Namun tas ini cukup eksklusif mengingat tas ini dibuat oleh tangan sehingga stok yang ada itu bisa berbeda-beda setiap musimnya. Desain Garden Party yang cukup simple dan user friendly juga merupakan pilihan yang tepat untuk digunakan sehari-hari. Terus juga ada beberapa pilihan mulai dari full leather hingga yang ada kombinasi kanvasnya. Dan faktor utama yang paling penting adalah faktor ekonomi, di mana harga dari Garden Party itu tidak setinggi Birkin, Kelly, ataupun Constance. Sehingga tas yang satu ini cukup diminati oleh para pecinta barang-barang mewah. Karena tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam, kamu bisa mendapatkan tas berstempel Hermès yang begitu eksklusif. Selanjutnya ada Hermès Herbag. Menurut opini pribadi aku, tas yang satu ini punya mekanisme yang super duper ribet. Ditambah dengan hardware yang cukup besar sehingga membuat tas yang satu ini cukup berat dan menambah faktor ketidaknyamanan dari tas yang satu ini. Mekanisme penutupannya itu kamu harus memasukkan strap tersebut ke dalam hardware-nya itu, dan si hardware-nya itu kayak sempit banget dan kayak kadang-kadang tuh keset. Super ribet pokoknya. Kalau misalnya kamu bawa tas itu ke supermarket terus kayak harus keluar masukin dompet kayak kembalian dan lain sebagainya, itu antrian di belakang kayaknya udah langsung kayak protes. Tapi lagi-lagi karena harga yang tidak setinggi Birkin dan juga Kelly, Hermès Herbag menjadi salah satu tas paling populer dari Hermès. Dimana selain mendapatkan kualitas tertinggi dari rumah mode Prancis, kamu juga bisa mendapatkan beberapa elemen yang cukup menyerupai dengan Birkin dan juga Kelly yang menjadi tas ikonik dari Hermès. Lebih dari itu, dengan fitur tambahan berupa leather strap panjang dan juga kombinasi bahan yang dipadukan dengan kanvas, menjadikan tas yang satu ini cukup populer untuk dikenakan sehari-hari. Berlanjut kita ke Hermès Lindy. Teringat jelas di memori aku bahwa pada suatu masa itu ada waktu ketika banyak orang yang tiba-tiba, ini secara tiba-tiba gitu ya, Lindy yang udah kayak ada di etalase begitu lama gak laku-laku, udah kita coba jualin juga tetap aja nggak laku. Tapi tiba-tiba hampir semua orang tuh kayak nyari-nyari tas yang satu ini. Aku nggak tahu kenapa. Tapi sebegitu cepatnya tren ini bertumbuh, begitu cepat juga tren ini surut. Mungkin ketika mereka lihat-lihat pada nyadar kali ya bahwa tas yang mungkin tampak menarik ini juga ternyata punya mekanisme yang cukup ribet. Mari kita telaah dari desainnya yang ada dua handle di bagian sampingnya, yang by the way itu merupakan salah satu ciri khas dari Hermès Lindy dan merupakan salah satu kebanggaan dari Hermès karena mereka menciptakan tas seperti itu. Tapi handle tersebut itu untuk bisa digunakan dihubungkan dengan sebuah strap yang dimana menurut aku itu sangat-sangat rumit ya. Kayak I get it, it's like an innovation, terus kayak beda gitu ya dari yang lain, tapi itu tuh kayak memperumit gitu gak sih? Kayak bukan mempersimpel. So in my humble opinion, that's not a really good design. Desain itu kan harusnya semakin mempermudah kita dalam melakukan sesuatu gitu kan ya, bukannya malah jadi memperumit. Belum lagi biasanya tas yang satu ini juga dibuat dari bahan leather yang cukup fleksibel, dimana desainnya juga mengingat
mengingatkan aku terhadap tas-tas hobo. Tapi kemudian ada bagian resleting yang dimana dia tuh harus kayak sejajar dan sejalan gitu kan ya, untuk bisa dibuka dengan baik dan benar. Jadi kalau misalnya si tasnya itu kurang penuh, dia tuh bakalan kayak slouchy gitu. Terus si bagian resleting yang sampingnya itu nggak akan lurus jalan. Jadi kayak kalau misalnya kamu mau buka si resletingnya itu tuh tidak akan terbuka dengan mulus gitu loh. Jadi kamu tuh harus kayak kayak mensejajarkan dulu gitu loh, biar bisa dibuka. Ada dua pula gitu kan ya. Super aman sih kalau misalnya buat dipakai traveling, apalagi misalnya kalau kamu mengunjungi tempat-tempat yang cukup ramai gitu kan ya. Selain itu, kelemahan dari tas Lindy, khususnya untuk tas yang berukuran besar, itu tuh cenderung kayak proporsinya jadi menggelembung, super besar, super bulky gitu loh. Tapi terlepas dari itu, aku rasa tas yang satu ini punya daya tarik tersendiri, sehingga bisa kayak bertahan hingga hari ini. Terutama juga pilihan warna yang menarik yang ditawarkan Hermes, dan juga dari pengerjaannya yang super rapi, mengingat tas ini lagi-lagi super rumit. Sebuah faktor yang perlu diacungi jempol dan mungkin hanya bisa dikuasai oleh Hermes. Apakah tas Lindy ini menjadi incaranmu? Berlanjut kita ke Hermes Picoton. Tahukah kamu bahwa arti dari nama tas yang satu ini, kalau aku terjemahkan secara kasar, itu terinspirasi dari wadah pembawa makanan kuda henti. Yes, karena Hermes sendiri merupakan sebuah fashion brand yang begitu lekat dengan olahraga berkuda, sehingga banyak dari desainnya yang terinspirasi dari aktivitas tersebut. Salah satunya Hermes Picoton. Menurut aku, ada alasan utama kenapa tas yang begitu simpel dan cukup mudah dibuat. Kalau dibandingkan Lindy gitu ya, tapi itu lebih jarang gitu loh untuk ditemui. Dan juga bahkan ada beberapa klien aku yang bilang bahwa untuk mendapatkan tas yang satu ini, mereka harus masuk ke waiting list. Terlepas dari daftar itu fiktif atau fakta ya. Tapi aku berspekulasi bahwa faktor keamanan merupakan salah satu hal yang membuat tas ini menjadi kurang populer. Populer sih, cuman kayak jarang orang yang mau gitu loh. Coba lihat betapa terbukanya tas yang satu ini, begitu mengundang bagi para pelaku kriminal untuk melancarkan aksinya ya. Ini sih menurut aku merupakan tas yang murni untuk para sultan gitu loh. Jadi misalnya buat mereka-mereka yang kayak kemana-mana itu kayak naik turun mobil, kayak masuk ke gedung. Tapi lagi-lagi karena jarang terlihat dan juga kayak tidak terlalu pasaran, tas yang satu ini cukup memberikan kesan eksklusif karena gitu secara psikologi gitu ya. Kalau misalnya tasnya nggak pasaran, maka para pecinta barang-barang mewah akan merasa bahwa ini eksklusif, hanya untukku. Dan memberikan status yang cukup populer untuk Hermes Picoton. Selanjutnya ada Hermes Bolide. Banyak yang bilang bahwa tas yang satu ini merupakan tas dengan desain paling membosankan dari Hermes. Tapi jika melihat pada sejarahnya, tas yang pertama kali dirilis pada tahun 1923 ini memiliki desain yang begitu revolusioner. Dan menjadi salah satu tas yang memiliki fitur resleting, di mana teknologi resleting yang pada masa itu belum begitu umum merupakan sebuah oleh-oleh dari Emile Maurice Hermes, cucu dari Thierry Hermes, yang merupakan pendiri dari rumah mode Hermes, So Many Hermes. Emile Maurice itu mendapatkan resleting itu pada kunjungannya ke Amerika. Dan konon katanya resleting ini dibawa dia ke Prancis dan lalu dimonopoli oleh Hermes. Sehingga pastinya siapapun yang ingin mengadopsi fitur tersebut harus membelinya melalui Hermes. Sebuah langkah bisnis yang begitu brilian. Menangkap dari sejarah tersebut, justru aku punya respect tersendiri. Respect yang cukup besar terhadap Hermes Bolide yang digadang-gadang sebagai tas yang membosankan. Bagaimana kalau menurut kamu? Dan sampailah kita ke top 3 Hermes bag. Dengan urutan ketiga ditempati oleh Hermes Constance. What the hell? Tas ini memiliki desain yang cukup revolusioner, terutama untuk tas keluaran pada tahun 1959. Tas ini ditawarkan dengan berbagai varian, mulai dari kulit sapi hingga kulit hewan eksotis. Meski menempati urutan ketiga di banyak referensi yang aku dapatkan, tapi nggak tahu kenapa hype dari Hermes Constance ini tuh tidak sebesar pada saudara dan saudari dari tas-tas Hermes lainnya. Ini cukup populer gitu, cuman kayak
nggak se-hype itu gitu. Kayak nggak ada gitu kayak, apa tas impian kamu? Padahal desain dari tas yang satu ini cukup bersaing dengan tas-tas flap ataupun yang serupa dari rumah mode luxury lainnya. Bagaimana menurut kamu tentang Hermès Constance ini? Dan sampailah kita ke posisi kedua. Birkin atau Kelly kah yang menempati posisi ini? Dan tas paling populer dari Hermès yang menempati posisi kedua adalah Hermès Kelly. Awalnya, tas yang satu ini bukan bernama Kelly, melainkan Sac à deux Pêches. Desain dari tas ini juga berakar dari tas yang dirilis oleh Hermès, yaitu adalah Haute à Couronne, yang dirilis pada tahun 1892. Namun, ada serentetan peristiwa yang begitu mempengaruhi budaya pop, di mana pada tahun 1950-an, aktris dan juga putri Monaco, Grace Kelly, bersikeras menutupi dan juga merahasiakan kehamilannya dari mata publik dengan menutupi bagian perutnya dengan tas yang satu ini. Upaya tersebut tentu saja gagal karena banyak sekali foto yang beredar tentang kehamilannya, sehingga membuat jiwa bisnis Hermès meronta-ronta dan akhirnya menamai ulang tas ikoniknya ini menjadi Hermès Kelly dari Grace Kelly. Tas yang satu ini memiliki dua varian desain. Yang pertama itu adalah Torn, yang merujuk pada pola penjahitan tas yang dibalik sehingga penampilannya cenderung lebih kasual karena dia tampak lebih slouchy gitu loh, tidak terlalu structural. Serta ada juga varian Cellier di mana tampilannya jauh lebih boxy, jauh lebih structural sehingga menghasilkan tampilan yang berkesan lebih formal. Hermès Kelly juga memiliki beberapa varian yang menjadikannya sebagai salah satu tas termahal di dunia dan tas paling populer nomor satu dari rumah mode Prancis Hermès ditempati oleh jeng jeng jeng, surprise surprise, Hermès Birkin. Memiliki akar desain yang serupa dengan tas Kelly, Hermès Birkin pertama kali dirilis secara resmi pada tahun 1984 dan menjadikannya sebagai salah satu tas yang tergolong masih muda untuk menyandang status tas paling ikonik di dunia. Kisah Birkin berawal dari pertemuan Jean-Louis Dumas dengan aktris Jane Birkin pada penerbangan dari Paris ke London. Jane Birkin mengeluhkan bawaannya yang begitu banyak dan juga sulitnya menemukan tas berkapasitas besar sehingga menginspirasi Jean-Louis Dumas untuk menciptakan sebuah tas di mana dia langsung mensketsa dan langsung memberikan desain tersebut pada Jane Birkin. Tapi ada satu cerita yang menurut aku cukup konyol, di mana konon katanya Jane Birkin tetap dimintai sejumlah uang untuk membayar Hermès Birkin. Konyol karena menurut aku tas tersebut dinamai dari nama sang aktris ya kan. Tas ini meraup popularitas dalam waktu yang cukup singkat dengan kehadirannya di layar perak dan juga serial televisi salah satunya Sex and the City yang kian menaikkan pamor dari Hermès Birkin di mata publik. Bahkan berdasarkan riset yang aku temukan dari website Sotheby's, yaitu adalah sebuah perusahaan lelang untuk barang-barang seni dan juga barang-barang mewah, Birkin memiliki variasi desain tas paling mahal yang mendominasi kategori tersebut. Apakah status ini layak disandang oleh Hermès Birkin? Atau semua ini hanyalah ilusi dari branding dan juga marketing? Coba tinggalkan opini kamu di bagian komen. Dan sekali lagi, kalau kamu suka dengan konten-konten yang aku paparkan di channel YouTube aku ini, please like dan subscribe ke channel aku, Fendi Fashion Flash. Karena semua itu merupakan sebuah bentuk dukungan untuk aku agar bisa meningkatkan kualitas konten aku untuk kamu. Sekian video aku untuk kali ini. Aku Fendi pamit dan sampai jumpa dengan cerita, informasi, dan bumbu-bumbu gosip dari dunia fashion lainnya. Bye-bye!